Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman yang ada di rumah? Pokoknya aku doain semua yang ada di rumah, di kantor, di jalan, dimanapun kalian berada, bahagia selalu. Amin. Oke, hari ini nih, aku masih mau menyambung part 2 Yops. bersama Rizky. Kita membahas dunia di balik dunia. Kemarin kan part 1-nya itu kan perjalanan Rizky selama kesesatan itu terjadi Ya, dan masuk dalam dunia satanik. Yap. Nah, endingnya kemarin sampai mana ya? Pekerjaan ya? Endingnya sampai kehilangan pekerjaan sih. Oke, jadi Mas Dibuat Rizky, hilang. iya, Mas Rizky itu kerja saat itu. Oke, kamu dibuat kehilangan pekerjaan kan? Yap. Jadi gimana? Jadi gini Kak, kerjaan itu udah saya bangun dari 2016 itu. Nah, Awalnya kan saya lihat di suatu link gitu kan ya. Link ini cukup lumayan banyak yang diminati lah pekerjaannya seperti itu karena memakai seragam ya kan. Jadi perusahaan itu kita ini kan aja. tit. Ya bisa dibilang Sensor. sebenarnya ini bukan perusahaan itu. Teman-teman bisa nilai sendiri aja ya. Iya, dia pakai seragam apa yo? Pakai seragam gitu kan. Jadi Terus? akhirnya saya itu di 2023 itu dapat mimpi ya kan. Mimpinya real banget yang tadi saya bilang. Saya sempat disamperin sama Lucifer dan diancam ya kan, dan ternyata kejadian di 2024 saya kehilangan pekerjaan saya. Jadi benar-benar di saat saya mau terus podcast seperti ini Kak, itu saya benar-benar kayak banyak banget halangannya gitu kan. Karena podcast yang saya datangi itu bukan cuma sekedar saya kesaksian atau saya cerita aja, tapi saya juga kan menyadarkan teman-teman supaya tidak tersesat. Dan itu yang paling tidak senangi sama orang-orang satanik, dan orang-orang satanik itu berusaha sebagaimana mungkin supaya saya untuk berhenti tidak berbicara tentang satanik lagi, tidak membongkar rahasia mereka, karena bisa dibilang saya ini cukup apa ya, banyak menyerap ilmu dari sana yang saya bawa terus saya bagikan ke teman-teman gitu Kak. Ya kan, sampai-sampai saya pernah ditawarin itu lagi keadaan emang kondisi terpuruk banget Kak. Sampai sekarang pun walaupun terpuruk saya kerasa saya berjalan sama Tuhan begitu menyenangkan. Iya. Bahkan satanik itu pernah nge-WA saya tuh mau dikasih $500.000 Mbak. Wow. Untuk saya berhenti, untuk saya hapus konten saya, hapus yang ada di ebook saya. Iya kan? Jadi kan saya juga punya ebook tuh Kak. Ebook saya tuh membongkar tentang kesesatan dan kejahatan si satanik itu. Kamu sebutin dong IG kamu apa? Di IG saya ada teman-teman di Rizky katanya, di RISKY_katanya. Nah, di situ bisa diklik ada link yang masuk ke ebook saya. Nah, teman-teman bisa baca di situ ebooknya. Nah, tuh bisa follow-follow juga follow juga ya. Jangan lupa nanti DM-an juga, dan saya juga suka bagi-bagikan kisah saya ini Kak di lewat live IG juga, live YouTube juga. Jadinya apa yang akan terjadi itu saya suka sharing ke teman-teman juga. Dan termasuk yang mengkhawatirkan sekarang ini sih Kak. Apa tuh? Ada file yang keluar tiba-tiba terus menggemparkan dunia. Si Epstein. Di suara-suara itu semua udah tahu semua. Itu menggemparkan dunia. Bang. Terima kasih. Iya, makasih ya. Gitu terus. Wah, terima kasih Kak. Ya, terima kasih ya Mbak. Ya. Mari. Nah, jadi memang kan ada kasus yang lagi gempar nih. Sebenarnya sudah lama ya kasus itu ya, tapi entah mengapa ada rencana apa kok baru kebongkarnya baru sekarang. Siapa di antara kalian yang ngikutin kasus Epstein ya? Itu seru banget emang lagi rame-ramenya. Dan ternyata ini persaksian mantan member satanik ini, dia tahu cerita itu karena memang udah menjadi agenda udah lama, dan mestinya kita harus big question ya, kenapa ini baru kebongkar sekarang? Namanya udah agenda, mungkin sudah saatnya. Oke, gimana Riz? Jadi gini Kak, sebenarnya tahun ini itu adalah tahun bisa dibilang pengrekrutan satanik terbesar. Karena memasuki agenda 2027 ke 2030. Mereka hanya stop waktu yang saya ada di 2018 itu. Saya hanya melihat itu stopnya di 2030 agenda mereka. Bukan di ada di next 2035, 2040 itu nggak ada. Pikir saya gini, apa mereka belum membikin? Apa mereka ya cuman sampai di situ? Itu pertanyaannya. Targetnya udah harus terpenuhi sampai 2030. Dan itu skemanya kayak
di 2024, 2025 itu masih dikasih, mungkin 2025 agak gonjang-gonjang dikit ya. Di 2026 ini Kak, benar semuanya itu terjadi, 4 termasuk tahun lagi dong. ya, termasuk di 2026 ini yang baru-baru ini Kak, yaitu digital seperti kripto dan lain-lain. Teman-teman itu harus tahu. Saya sudah memperingatkan buat teman-teman semuanya, dan yang teman-teman follower saya mungkin tahu gitu. Kalau digital investasi itu sangat berbahaya. Oke. Karena pertama itu ciptaan mereka Kak. Ya kan, ciptaan mereka sampai-sampai kan sekarang yang namanya BTC anjlok parah. Dan teman-teman tahu siapa di balik BTC itu? Itu adalah si kakak gitu. Jadi Epstein ada di situ teman-teman. Di saat file ini terbongkar, Bitcoin jatuh parah dan kita bisa lihat gitu kan. Saya udah juga bikin kontennya terkait Bitcoin itu, dan lebih parah lagi nanti era digital itu akan bisa dibilang musnah atau dikendalikan. Itu dalam waktu, saya nggak bisa bilang oh nanti dalam waktu yang tahun ini atau tahun kapan, yang pasti blackout itu akan benar-benar terjadi. Oke. Blackout akan benar-benar terjadi, dan Epstein keluar ini teman-teman, file Epstein keluar ini teman-teman juga harus sadar, harus wake up kalau saya bilang. Ya kan, sadar melek teman-teman. Kita disuguhi dengan file-file yang ada sekarang itu, sementara kejadiannya itu udah lampau, ya kan, dan orang-orang di dalamnya sampai sekarang masih bisa hahaha, masih bisa flexing, masih bisa bernyanyi-nyanyi, masih bisa menguasai dunia ini, ya kan, masih bisa bergerak ke sana ke sini. Apakah tidak ada tindakan ke sana? Nah, pertanyaannya itu. Padahal filenya udah terlihat, wah jelas ada. banget filenya. Itu dosa-dosa semua itu. Iyalah. Itu satanik emang kayak gitu. Saya sih emang jujur udah nggak kaget gitu Kak. Nggak kagetnya karena ya emang kelakuan satanik ada di situ semua. Karena memang ingin melawan ketentuan Tuhan ya, kan. Betul. Ada di situ semua. Targetnya. Kita nggak bahas ke arah sana karena ada bahasan yang lebih penting, yang jauh lebih urgensi gitu. Agenda yang nggak dibuka itu. Ya, di balik Epstein ternyata teman-teman bisa lihat ke belakang itu. Sebelum Epstein keluar beberapa hari yang lalu Kak. Jadi sebelumnya ini udah ada namanya Board of Peace. Oke. Teman-teman bisa dilihat di Board of Peace itu bilangnya New Gaza. Iya. Jadi New Gaza itu teman-teman sebenarnya disiapkan itu oleh Amerika kan nih Kak. Sistemnya yang bikin Amerika. Terus si ininya juga yang megang konsepnya New Gaza juga kan tahulah mantunya Trump atau alias Jared Kushner Lucifer. Saya bilangnya mantunya Trump. Jared Kushner itu mirip banget sama Lucifer versi itunya. Versi manusianya. Versi manusianya. Karena coba langsung di Google. Iya. Apa sih mantunya Trump itu? Cari kayak gitu. Bentuknya sama, dan ternyata New Gaza itu diperuntukkan bukan untuk warga-warga Palestina. Sementara Palestina sampai saat ini mereka terus digempur, dibantai, dan yang bisa dilihat apa teman-teman? Jenazah-jenazah yang ada di sana bergeletakan. Apakah itu yang disebut namanya Board of Peace atau agenda perdamaian? Sementara negara-negara yang mau bergabung harus bayar sekitar 16,7 triliun kalau nggak salah Kak. Pokoknya sekitar segitu. Dan itu dibuat benar-benar di Palestina. Faktanya, ini sih Israel ya teman-teman, gitu. Tapi faktanya New Gaza ini dipersiapkan untuk Israel. Jadi tidak ada kepentingannya untuk Palestina. Dan saya juga bilang buat teman-teman semua yang selama ini terus menggaungkan Free Palestine, Free Palestine. Sama orang-orang satanik juga menggaungkan Free Palestine. Karena kata free itu teman-teman, itu konotasinya itu banyak. Ya kan, bisa aja bilang di situ bebaskan Palestina dari orang-orang Palestina itu. Ya kan, atau bisa juga bilang gratiskan Palestina. Ya. Yang harusnya digaungkan sama teman-teman sekarang ini Freedom Palestina. Oh, freedom ya. Jadi bukan Free Palestine. No, free. Saya walaupun ada di satu sisi mungkin, kok lu kenapa bela Palestina? Sementara kan memang Israel itu telah dijanjikan Tuhan untuk menguasai Palestina dan lain-lain menurut Alkitab. Tapi saya bisa bilang Israel yang sekarang itu
bukan Israel umat pilihan Allah pada Alkitab. Jadi sudah berbeda konteksnya. Udah bukan masalah agama ya. Bukan masalah agama Bukan lagi. perang agama. Tapi Israel sekarang ini sudah terkontaminasi sama yang namanya satanik. Apakah ada Tuhan menyuruh untuk membantai orang-orang? Apakah ada Tuhan untuk menyuruh membantai umat-umat agama? Tidak. Tuhan bilang kan harus mengasihi, teman. Itu poin. Itu aja, poinnya itu aja. Jadi kan suatu pertanyaan besar, kalau ini adalah masalah agama, tidak ada seperti Betul. itu. Lah kenyataannya memang kan banyak juga orang-orang dari di Israel yang sedang mau ibadah ke gereja juga kena juga gitu kan. Nah itu kan kita berarti bisa melihatkan bahwa memang ini bukan masalah agama No. ya, tapi ini memang benar-benar murni ya pekerjaan si Yang S itulah. disiapkan untuk Israel. Kenapa disiapkan kan gitu ya Kak? Apa hubungannya dengan Israel gitu? Karena teman-teman harus tahu juga, mungkin sebagian ada yang tahu nih Kak. Israel itu sedang menyiapkan yang namanya penggenapan, kalau di kami, di Alkitab kami, dia itu mau bikin bait Allah ketiga. Bait Allah ketiga itu yang sudah disiapkan, memang peruntuannya harus berada di Gaza itu. Karena Gaza itu termasuk tanah yang suci. Tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kalau menurut Alkitab kami gitu. Jadi mereka harus melakukannya di sana. Ini penggenapan sesuai Alkitab tapi berdasarkan pada satanik. Oh, Jadi di baliknya itu nanti Kak akan ada yang namanya, kalau di yang saya tahu nih di satanik itu, dia itu udah membuat Tuhan Yesus palsu. Kenapa dibilang Tuhan Yesus palsu gitu? Karena Tuhan Yesus itu nanti dia sudah dibuat di salah satu area di Amerika di 51. Kalau Kakak tahu area 51. Jadi area 51 tuh di situ ada pengembangan tentang proyek-proyek terkait teknologi manusia, apa yang akan dilakukan, seperti apa, dan manusia super dan lain-lain. Itu bisa dibilang ada di situ. Seperti yang contohnya Tuhan Yesus palsu itu. Kenapa Tuhan Yesus palsu? Karena nantinya dia bisa melakukan mukjizat-mukjizat. Contohnya bisa berjalan di atas air. Terus padang rumput di misalkan di padang gurun itu bisa tumbuh-tumbuhan, bisa dia jalan. Seperti sama kan yang ada di agama Islam juga ada ya prediksi seperti itu di saat Dajjal muncul seperti apa kan. Tapi ini bentuknya Tuhan Yesus. Jadi kita bingung nih, ini Tuhan Yesus yang asli apa yang palsu? Karena udah disiapkan. Itulah Kak. Disinilah iman kesetiaan kita kepada Tuhan diuji. Makanya kita harus kenal lagi sama Tuhan kita siapa. nah aku setuju ngomong. Jadi kita itu beriman juga harus mengenali Tuhan kita. Betul. Gitu kan. Jadi kita nggak bisa tuh hanya ibadah gitu kan, tapi kita tidak mengenali. Makanya saya bilang ini, hakikatnya ilmu kalau menurut versi saya, hakikatnya ilmu adalah bagaimana kamu mengenali Tuhanmu. Betul banget, setuju. Intinya sebenarnya itu gitu loh, bukan masalah hanya surga dan neraka, kenikmatan di surga, kehancuran di kenikmatan di surga, kehancuran di neraka. Sebenarnya hakikatnya itu bukan itu, tapi adalah kamu mengenal Tuhanmu di dalam dirimu. Betul. Itu hakikatnya ilmu. Karena pada dasarnya kenapa kita harus mengenal Tuhan kita? Kalau kita cuman kenal Tuhan dari sekedar kita yang dengar, tapi kita nggak tahu, nggak kita pahami, itu sama aja nanti kita tersesatkan sama si namanya Dajjal itu. Betul. Makanya kan saya bilang, balik lagi, kita harus baca kitab-kitab suci kita yang ada. Ini semua agama nih, kita harus pahami. Jangan sampai kitab-kitab itu berdebu, rusak karena ditaruh. Karena teman-teman terlalu asik sama namanya digitalisasi. Karena caranya itu mereka ya salah satunya. Iya, digitalisasi kan udah diklaim sama mereka, ya kan? Pendanaan mereka terbesar juga termasuk dari digitalisasi. Ya kan, media-media sosial yang ada. Makanya teman-teman gini, saya juga mau warning untuk teman-teman ya Kak, supaya bisa memilih media sosial itu yang bijak. Yang bijaknya apa? Sekarang nih teman-teman banyak sekali yang namanya kita tuh disuguhi sama agama mana yang benar, betul nggak? Betul. Ya kan? Agama ini yang benar, agama ini yang benar. Bahkan ada di salah satu platform itu sering berdebat nih. Oh, agama ini gini, agama ini gini. Hati-hati teman-teman. Itu di balik itu ada yang menunggangi, ada yang mendanai, ada yang mendanai. Jadi dia tuh dikasih, misalkan berapa nih kerusuhan yang ada gitu kan, atau kemarahan yang ada berapa, nih itu bisa didanai. Biasanya setiap itu bisa dapat puluhan dolar sih Kak. Sekali live gitu yang suka berantem gitu. Itu dua-duanya dari dua kubu. Jadi yang pertama yang teman-teman harus tahu, satanik tuh suka namanya
Ngadu domba ya? perdebatan. Perdebatan. Iya, adu domba, perdebatan sampai nanti terjadinya Perpecahan. perpecahan. Nah itu kan aku pernah ini juga ya, prediksi Kak? Nah. kan, itu mereka itu masuknya dari sana. Aku pernah prediksi itu Betul. karena perdebatan antara agama atau antara adat istiadat dan agama. Pokoknya mereka selalu masuk di dalam perdebatan itu. Timbulnya pecah, masuklah mereka menguasain kita semua. Nah, itu juga harus hati-hati teman-teman, karena bisa dilihat juga dalam ke depan itu akan memang kalau kita nggak bisa mengendalikan diri itu akan terjadi kan. Contoh demo, nggak usah di Indonesia, di luar ya, atau di luar nih, demo yang di luar teman-teman, itu ada yang menunggangi, misalkan ada kerusakan fasilitas atau ada yang mati di antara pengamanan ya kan, atau apa, itu ada harganya Kak menurut Tatanik. Jadi misalkan satu orang itu kalau warga sipil ya, ini misalkan ya, satu orang itu warga sipil dihargai sekitar 3 juta kalau ada yang mati nih. Kalau misalkan seorang keamanan lembaga besar gitu, atau bisa dibilang kops ya, atau polisi, kalau ada yang mati gitu, itu bisa dihargai sekitar 10 juta satu nyawanya. Itu bayangin tuh teman-teman. Misalkan seperti itu contoh, itu semua ada harganya. Fasilitas yang rusak gitu, itu ada harganya. Mereka yang ngedanainnya ke siapa? Ke orang-orang yang menyulut api atau orang-orang provokator. Enakan mereka dong. Iya, teman-teman yang dikorbanin, yang disuruh demo selama ini gitu kan. Ternyata yang di belakangnya tuh udah ada yang kipas-kipas, udah ada yang beli pulau, udah ada yang beli rumah di real estate, teman-teman. Sekarang Kita jadi korbannya. Iya. Nah makanya maksud aku nih, maaf ya, aku juga kemarin sempat bikin YouTube bahwa untuk anak-anak mahasiswa kan kasihan ya. Saya bilang kamu fokus aja kuliah karena kebahagiaan kamu, masa depan kamu yang menanggung dirimu sendiri dan orang tua. Inti seperti itu. Jangan jadi kamu seakan-akan dipecah belahkan begitu dan akhirnya menimbulkan kerugian. betul. Nah itu kan benar kan, terus dalam satu agenda gitu, nggak usah jauh-jauh. Jadi jangan mau diprovokasi lah, intinya seperti itu. Jadi demo itu ya sebenarnya demo lah yang baik lah, Ya, gitu kan, bersuaranya yang baik. Kalau ada provokasi gitu, mendingan pulang deh. Saya bilang juga sama teman-teman saya gitu. Kalau ada provokasi, mendingan pulang daripada apa? Nyawa lu udah ada harganya di sini. Iya. Nyawa lu tuh murah. Saya bilang gitu. Murah sekitar segitulah, nggak lebih dari segitu, dan yang terima siapa? Ya kan, yang rugi siapa? Keluarga kan? Keluarga. Yang nanggung keluarga. Iya, kalau mahalan orang tua kalian ngeluarin duit dari nol sampai sekarang gede gitu kan, berarti kayak begitu. Yang gitu mahal kan itu. Jadi juga sekarang juga kan banyak, terlebih juga di luar negeri juga rata-rata Kak pengikut satanik itu udah masuk ke parlemen. Percaya itu. Di luar itu bahkan dan aku tahu siapa. Udah masuk ke dalam sistem pemerintahan. Aku percaya, tahu aku siapa. Inisial juga aku tahu siapa. Yang pasti mereka juga punya kuasa lah. Ya, makanya kan mereka mau menghancurkan keharmonisan sekarang ini. Iya, gitu, Kak. mau mengecoh ya. Mau mengecoh. Kenapa tadi saya bilang tahun 2026 adalah tahun pengrekrutan terbesar mereka? Karena melihat agenda yang kedepannya ini Kak, di 2027. 2027 tuh udah termasuk agenda termasuk New World Order. Wah. New World Order itu harus dilakukan 2027-2030. Makanya banyak yang bilang nanti akan ada blackout segala macam gitu kan. Terus saya juga menyarankan untuk teman-teman supaya bisa belajar tentang bertahan hidup Pak. Terlebih nanti di saat kita udah nggak megang teknologi, nggak ada listrik, terus nggak ada internet, ya kan? Itu teman-teman harus bisa namanya bertani, ya kan? Harus bisa berternak. Karena apa? Si elit global ini udah melakukan itu. Teman-teman bisa lihat kan di media sosial atau di mana lah, bisa search, semua elit global melakukan persiapan terkait pertanian dan peternakan. Dan mereka juga udah menyiapkan nih Kak, benih-benih ibaratnya yang udah disetting. Benih-benih itu teman-teman di saat nanti teman-teman makan, intinya beracun. Benih-benih itu satu bisa menimbulkan penyakit baru. Ya, contohnya mohon maaf gitu ya, kemandulan. Astagfirullah. Itu ada. Bahkan sudah berjalan sekarang. Makanya karena populasi ya larinya. Ya, larinya ke depopulasi itu. Program yang diatur sama Mbah BG. Kalau teman tahu Mbah BG. Mbah BG lagi dah. Mbah BG itu bilang Mbah BG karena dia sempat
klarifikasi kan terkait Epstein, katanya saya nggak kenal ini, padahal dia juga melakukan di situ, dia ngomong saya menyesal telah melakukan penelitian tentang kesehatan bersama Epstein. Berarti kan dia udah ada kedekatan. Iya lah, aneh. Makanya dia bilang, Klarifikasi tapi dia, aduh. makanya Mbah BG itu saya bilang, ini sih orang-orang yang dibilang sih sang eksekutor. Banyak itu Kak kejahatan-kejahatan yang mungkin dibalik kekayaan dan apa yang mereka punya. Mereka itu selalu melakukan, intinya supaya orang-orang itu populasinya itu lebih kecil dan lebih banyak orang yang akan mengikut mereka. Kayak gitu. Makanya kenapa ada juga program 2 anak lebih baik atau apa gitu kan. Itu mereka tuh termasuknya supaya orang-orang itu nggak sadar Kak. Karena semakin banyak bayi-bayi terlahir, berarti semakin banyak orang-orang yang keriset. Iya. Keriset dan kebanyakan orang-orang yang nanti akan kembali kepada agamanya. Mungkin Kakak juga pernah menjalani spiritual yang seperti itu kan, pernah melihat kan pengalaman yang seperti itu, di mana orang-orang di alam sana gitu kan dilahirkan kembali untuk bertobat. Nah, si Bill Gates nggak mau kayak gitu. Siapa Bill Gates? Kak, saya izin minum dulu ya, Ya, guys. bangga. Tapi memang itu kelihatan sekali sih kalau dia mah. Iya, udah biasa ya. Tapi kan orang yang nggak tahu kan, oh ini orang teknologi, orang intelek, orang pintar gitu. Itu setelah Whatever lah ya. itu serah teman-teman lah ya. Makanya pikirannya tadi ada kaitannya seperti itu. Banyak hal yang akan dilakukan sama orang-orang satanik ini terkait di tahun ini sampai tahun di 2030. Makanya waktunya dipres banget. Iya. Jadi mereka tuh udah dikasih proposal untuk diselesaikan. Dengan waktu yang 4 tahun ini harus diselesaikan. Nah kita nih, kita harus melawan dengan apa gitu loh. Ya kenali Tuhanmu dalam dirimu gitu loh. Jadi jangan mudah terprovokasi. Udahlah, nggak ada waktu untuk kita berperang seperti itu. Mendingan bagaimana kita mempersiapkan diri gitu kan. Mempersiapkan diri dalam arti kata untuk masa depan kita. Dan yang kedua ya otomatis kalau iman tuh memang bukan di sebuah pilihan sih ya, memang udah harus ditetapkan gitu kan, memang harus sudah dikuatkan, terutama untuk anak-anak kalian. Nah, games, banyak loh sekarang udah masuk ke, aku sih feeling pun ya, benar. Kamu coba ya, kamu koreksi ya. Jadi menurut tuh ya masuknya malah ke game permainan anak-anak loh. Jadi anak-anak itu dibuat kayak kriminalitas otaknya gitu loh, dibuat kayak suatu membunuh itu udah suatu hal yang biasa aja gitu, kayak dibangun suatu membunuh itu suatu hal yang lelucu, suatu hal-hal yang kayak challenge terhadap diri atau sebagai pemberontakan, menunjukkan pemberontakan. Aku tuh sebenarnya lebih mengkhawatirkan tuh ke games anak-anak daripada musik. Betul. Aku. Jadi gini Kak, mereka itu sekarang penyesatannya itu lebih luar biasa lagi, karena bukan hanya mengincar anak muda, tapi juga mereka sudah menanam benih-benih itu bahkan sejak bayi. Kenapa sejak dilahirkan? Teman-teman gini, teman-teman sadar nggak? Di saat sekarang ini cara pengawasan orang tua modern sama dulu itu berbeda Kak. Iya. Ya kan? Sekarang kalau ada bayi nangis pasti dikasih tontonan. Biar anteng. Si melon-melon itu. Melon-melonan. Saya bilang hati-hati tuh melon-melon. Karena apa? Unsur LGBTQ sangat kuat sekali pada si melon-melon. Dan si melon-melon itu banyak mantra-mantra di dalamnya tanpa disadari. Dan saya pernah bilang tahun 2023 kalau nggak salah di satu podcast, saya kasih tahu bahwa kemarin kan si melon ini sempat tren nomor 1 kan, up terus kan. Ternyata di balik itu ada orang-orang satanik yang menguasai itu. Dan satanik itu sudah bergerak untuk penyesatannya tuh lebih sejak dari dini gitu. Ya karena lebih mudah. Karena kalau yang udah tua-tua kan kayak kamu bilang, dia ada kesempatan ke riset. Riset maksudnya balik lagi ke jalan yang baik gitu kan. Nah, kalau dari akar itu kan ibarat itu kan sebuah perancangan robot gitu loh. Doktrin dari sejak dini itu yang saya khawatirin tuh itu sebenarnya. Makanya sekarang itu penyesatan itu yang harus banget bergerak dan berjuang dan mengawasi itu peran orang tua Kak. Karena orang tua sekarang juga udah mulai lalai, udah mulai abai, udah mulai membiarkan, oh ya udah biarin anak gue yang penting nggak nangis, biar anteng. Padahal itu salah. Kalau zaman dulu kan kita nggak ada kayak gitu. Iya, nggak ada. Kita angkat pasti kita ajak ngobrol, kita ajak main. Apa gitu, pokoknya diajak komunikasi lah, itu seperti itu ya. Iya. Kalau sekarang
nih nonton, set dia nonton anteng dengan sendirinya. Padahal di situ anaknya lagi dikasih mantra-mantra tuh. Di dalam lagu-lagu itu Kak, anak-anak itu ada nada-nada mantra-mantra yang mungkin teman-teman nggak sadar gitu. Banyak contohnya, banyak. Bahkan udah ada yang diulas. Nanti juga saya mau bikin juga tuh terkait itu. Kontennya saya udah nyiapin, jadi siap-siap aja buat platform itu. Dan saya bilang kembali lagi kepada kita juga nih terhadap perilaku sebagai manusia modern lah. Dan terkait game, ada beberapa game ini kan tadi menyerang kepada anak-anak balita ya Kak. Sekarang kita naikin lagi umurnya, usia anak-anak SD lah. Ya kan, usia anak-anak SD pada sekarang usia 6 atau 5 udah mungkin udah megang HP sendiri ya. Udah megang HP sendiri. Nah, di usia segitu itu ada namanya satu game yang bisa dibilang game itu cukup booming. Inisialnya R lah. RO. Tahu. Ya, RO pokoknya gitulah. R. Di R itu Kak, itu kan banyak pilihan game ya kan. Bisa dibilang itu game simulator kehidupan. Bayangin di dalam situ udah disisipkan dengan namanya Templar, si gereja setan. Jadi mereka di situ membuat di game itu kan karena banyak game simulatornya. Jadi di situ ada salah satu game di mana si player ini atau si anak-anak ini bisa mengikuti langsung ritual satanik. Dari cara membunuhnya, dari cara beribadahnya, itu ada di situ semua. Dan itu real, bisa teman-teman lihat. Karena apa? Saya sebelumnya juga saya main. Saya lihat karena saya riset. Ya kan, saya riset dan saya tahu gitu kan. Oh, ini game-game yang terkontaminasi. Ada juga game itu anak-anak kan disuguhin seperti itu. Bahkan ada juga kasusnya kemarin belum lama, anak yang membunuh ibu. Murder. Iya di Medan kalau nggak salah. Itu ada baru lagi. Ada. Di Tangerang apa di Karawaci di mana ya? Jadi tuh anak ngebunuh sekeluarga. Ngebunuh kakak adik, ngebunuh ibu. Di saat tidur? Diracun tikus. Buset. Jadi dia dengan alasan dia ngerasa nggak dapat keadilan di rumah. Kan pikiran-pikiran yang anak seumur gitu udah aneh menurut aku gitu loh. Itu yang saya bilang. Di saat seperti itu beritanya naik, satanik ngeliat, mereka tertawa. Good job. Game apa nih yang bikin ini? Gua kasih bonus nih ya, kembangin lagi. Misalkan $1 juta nih, kembangin lagi game lo ya. Lebih up lagi dong. Bikin semakin kaya mereka. Kita makin hancur, ibarat kita tuh nauzubillah min dzalik. Kan dilihat, pasti kan di berita kan akibat game ini si anak jadi membunuh, gitu kan? Iya. Nah, mereka tuh melihat dari situ Kak, oh ini game ini, ya udah gua sokong nih, gua kasih ya, gua kasih bonus, ayo. Ya, kembangkan, perbagus lagi dengan konten-konten dengan permainan-permainan baru. Karena anak itu udah terkontaminasi seperti Kakak bilang. Membunuh tuh jadi hal yang biasa dan membunuh tuh jadi hal yang menyeru. Iya, challenge. Jadi challenge, seru nih. Wah, gue bisa bunuh kakak gue, akhirnya aku bunuh ini ya, bunuh lagi ya. Iya. Jadi challenge, kenapa? Soalnya dia di game itu juga sama, di challenge. Bisa nggak lu bunuh ini nih, orang ini, saling membunuh ini, bisa nggak? Ayo saling membunuh. Ada tuh Kak. Ada ya? Ada, murder ada namanya. Murder namanya. Tahu deh sekarang udah dihapus semua. Gila. Jadi kayak gini loh. Kita ngebayangin usia kita pada saat itu ya. Usia kayak gitu kayak nggak ada kepikiran ngebunuh orang tua, ngebunuh saudara atau gimana. Kita malah takut kan, ibaratnya gitu loh. Dibentak aja kita langsung ciut. Nih dibentak. Iya kan? Iya. Kita bener-bener liliput banget gitu loh. Dikasih pisau aja kita bisa taruh. Karena nggak ada kepikiran apa-apa. Kalau mereka tuh sekarang dikasih pisau, bunuh nih. Apa dikasih apa yang bisa membunuh, apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang ya, anak-anak bisa search seapa itu dimudahkan Kak. Iya, kayak dianggap suatu buat challenge yang keren. Yap. Melambangkan suatu kehebatan, pemberontakan. Jadi lebih ke situ. Dan juga ada next ya, kita bahasa ini kan bahas tentang umur. Tadi di usia SD mungkin sampai SMP. Nah ini di yang ke atasnya lagi nih Kak. Usia ke atasnya. Ada levelnya deh. Ada levelnya, ada usia ke atasnya lagi. Game arcade. Membunuh juga. Membunuh jadi challenge keseruan untuk dia bisa menang. Di situ juga ada simbol-simbol satanik. Situ ada Kak, di situ kelihatan banget jelas dari lagu theme song-nya dan lain-lain itu jelas. Dan itu biasanya sekarang kan anak muda kalau nongkrong atau gimana ketemu HP-nya miring. Mohon maaf, ketemu bukan yang ngobrol atau gimana, tapi asik sendiri, ngobrolnya lewat HP, ya kan? Sama, apalagi di saat
saat-saat ini kan dia membunuh dengan hasrat ini membunuh. Kadang kalau kalah dia menyesal sekali, kayak kehidupannya hancur gitu kan. Itu kan membangun kayak apa ya? Psikologinya. Iya. Itu dimainkan benar-benar, dan diperhatikan di setiap game itu pasti ada yang namanya disisipkan dengan cara-cara judul. Gacha. Menurut Kakak gacha judul? Judul kan kita udah tahu nih salah nih. Ya kan, judul juga banyak lah. Kalau kita bahas judul mungkin udah tahu judul itu salah, tapi pemicunya itu ternyata ada di game. Dengan cara kita gacha, kita misalkan gacha, ya udah gue isi top up nih, top up sekian juta kan, gacha, set, klik nggak dapet apa yang kita mau, akhirnya nambah lagi itu tanpa disadar. Nggak, psikologi itu namanya juga sama. Jadi mereka memang main dari segala arah ya. Ya, di mindset. Nah, ini berlanjut lagi nih teknologinya. Tadi dari game, sekarang yang diciptakan apa? AI. AI diciptakan itu kan sebenarnya salah satu fungsi dari satanik untuk kita mempermudah segala sesuatunya, Kak. Jadi mereka tuh nggak mau kalau kita tuh berpikir secara riset, tapi mereka maunya kita tuh berpikir secara instan. Contoh, kalau kita mencari sesuatu, ya kan, tinggal klik aja di AI, aku mau misalkan ini, apa yang terbuat dari coklat gitu. Oh, coklat terbuat dari buah ini, udah. Ya kan, lama-lama kan, oh iya benar gitu. Kita nyari apa, dan nantinya ke depannya si AI itu akan berubah menjadi AI yang jahat. Misalkan kita contoh AI, siapakah Tuhanku gitu. Dia tulis itu, oh Tuhan sebenarnya tidak ada ini. Percaya nggak orang? Percayalah. Iya. Karena membangun itu. Iya kan, jadi mindsetnya kayak dari sekarang nih dia dikasih enak, dikasih kelihatan oh gampang, tinggal ketik doang keluar semuanya. Dan tinggal ini doang keluar semuanya, ini udah jadi. Jadi nggak ada namanya usaha, dan disitulah mulai penyesatan itu terjadi. Gila. Kayak gitu. Hati-hati guys. Nah ini nih, aku balik lagi nih ke Epstein ya. Nah menurut kamu, katanya si Epstein itu meninggal ya. Kalau aku sih nggak percaya ya dia si Epstein itu meninggal. Kalau kamu Rizky percaya nggak? Menurut riset atau yang saya udah lihat, Epstein itu masih hidup. Karena ada kejanggalan yang semudah itu guys. Jadi gini Kak, kita juga harus ada sangkut pautnya gini. Media sosial diciptakan untuk penggiringan opini. Yang sesungguhnya akan ditutup-tutupi, yang tidak sesungguhnya akan dibeberkan semuanya. Di-up semuanya ya. Itu media sosial. Satanik melakukan itu. Lagi-lagi satanik. Kenapa saya bilang satanik? Karena media ini adalah milik mereka gitu. Mereka bisa melakukan apapun, bahkan mereka juga bisa membayar ibaratnya berita-berita yang ada gitu kan. Bisa dia belok-belokkan, termasuk kematian Epstein. Kan banyak yang bilang Epstein itu meninggal gara-gara dibunuh sipir. Ada juga dibilang bunuh diri. Ya kan, bunuh diri. Secara logika gitu ya. Bunuh diri dengan kaos setebal apa sih? Dan kalaupun misalkan dibunuh gitu kan. Sepanjang apa sih kaos itu? Iya, sepanjang apa sih kaos itu, dan sekuat apa sih? Epstein gede loh orang. Makanya. Ya kan, terus masa iya di dalam penjara nggak bisa kelihatan, ada CCTV, bilang CCTV-nya rusak. Akhirnya misalkan gini, dia melakukan katanya murder. Ya kan, si Epstein ini murder di beritanya. Akhirnya orang-orang tuh nggak percaya. Ada persepsi yang tadi kita bilang itu kan. Akhirnya dibilang Epstein itu dibunuh. Ya kan, Epstein itu dibunuh katanya. Dibunuh sama sipir dengan cara gini. Kita tuh terus dibikin supaya oh iya ya. Gitu. Jadi kayak bolak-balik aja, antara dibunuh sama bunuh diri. Padahal kenyataannya dia tuh masih ada sampai sekarang. Iya. Kayak siapa? Kayak kasus yang itu loh. Charlie Kirk. Apa Charlie Kirk. Nah, kamu coba di Google tuh ya. Charlie Kirk coba Kirk gitu. Pokoknya Kirk gitu. Saya juga udah ada kontennya kok. Kalau teman-teman mau tahu tuh. Jadi bisa dilihat sih, logika aja, kita pakai logika ya. Segitu jarak penembak itu kalau memang mau membunuh Charlie Kirk, kenapa nggak tembak di kepala? Ini udah paling benar. Kenapa nggak di kepala? Kenapa harus di leher? Kenapa kejadiannya harus di leher? Nah, karena kalau di leher kan bisa dipasang itu. Iya, ada alatnya teman-teman. Amerika Horror tuh udah bikin. Iya, jago-jago. Bikin muka bisa mirip itu. Semuanya bisa. Jago. Bahkan
banyak kematian-kematian yang dibilang itu Charlie Kirk kan, sampai si temennya nih, salah satu FBI, Danis, dia bilang gini Kak, see you in Valhalla. Ternyata Valhalla itu adalah rumahnya si Danis di New Zealand. Asik men. Jadi udah, nanti gue tungguin lu di sana gitu. Dan ternyata emang benar. Selama ini kita nggak tahu karena kita udah terlalu tertutup dan mindset kita udah terlalu yakin sama apa yang ada di sini. Apa yang kita lihat ya. Dan kalau bisa dibilang teknologi HP ini adalah smartphone, kalau teman-teman bisa dibawa ke sana, selamat, benar-benar smart daripada teman-teman semua nih handphone. Gitu. Mereka udah pasti berhasil karena udah bisa ngejalanin itu. Iya, mereka tuh udah hampir 70, 60, 65, 70 dan 65 ya. Udah mulai menurutku sih udah mulai merajalelanya udah gila-gila. Dan juga udah menunjukkan kalau siapa mereka tuh, mereka udah nggak malu menunjukkan kalau mereka tuh adalah satanis, malah sekarang mereka banget. Iya. Kalau dulu kayaknya nggak ada yang kayak gitu deh. Masih ditutup-tutupin. Iya. Kayak ini aja kan sekarang kan band-band dunia ya. Iya. Band-band dunia kan ada sebagian mereka udah show off dong. Betul. Udah mulai simbol-simbol. Udah mulai simbol-simbol kayak gitu. Kalau dulu kan masih malu-malu ditutupin. Dan teman-teman juga hati-hati nih Kak. Boleh kita contohin ya. Boleh. Simbol ini sebenarnya kalau misalkan ada simbol ini di dalam konser apapun yang akan terjadi, teman-teman mendingan kabur. Mendingan cabut dulu dari tempat itu. Kenapa? Karena satanik itu punya namanya El Diablo Kak. El Diablo. El Diablo itu kalau bisa dibilang itu adalah menyebar kutukan. Contoh yang suka begini jadinya. Terus yang suka begini nih. Ini simbol-simbol satanik. Yang suka begini nih. Oke. Mata kalau nggak gitu. Iya kan? Itu simbol satanik dan masih banyak lagi yang kayak gini. Bahkan ada band salah satu bukan salah satu sih, kebanyakan penari-penari K-pop atau pop girl atau apa itu namanya. Itu mereka melakukan tarian-tarian itu untuk satanik. Untuk Lucifer, bukan untuk manusia. Makanya banyak orang tuh yang terlalu mengidolakan seseorang itu ternyata salah kan. Ya, emang benar. Maaf ya, kalau di Islam pun ada kayak gitu. Istilahnya kalau di versi Islam ya gini loh. Kan banyak orang jangan menyembah berhala. Sebenarnya kamu mencintai ciptaan Tuhan, lebih kamu mencintai Tuhan, itu udah termasuk musyrik kalau di kita. Karena nggak boleh terlalu mencintai seperti itu, tidak boleh. Gitu. Jadi kalau mau mengidolakan saya bilang cukup lah, jangan mengikuti lifestyle-nya, cukup suka aja lah, nggak usah mengidolakan, suka aja lah gitu. Harusnya yang kalian jangan berlebihan. Kalian harusnya yang diidolakan itu adalah Tuhan kita, pencipta kita. Benar. Ya kan, supaya kita balik lagi kepada Dia gitu. Betul. Jadi bukannya kita harus balik lagi kepada orang yang manusia diciptakan satanik, teman-teman. Ya, salah. Banyak idola-idola yang dibuat satanik itu supaya mengalihkan perhatian kita kepada Tuhan, supaya mengalihkan cinta kasih kita kepada Tuhan kepada si manusia jadinya. Dan itu udah dunia ya? Iya, dunia itu udah. Bahkan banyak ada fanbase-nya, ada ininya. Gila sih. Di semua bidang ya Kak, nggak cuman artis tapi olahraga juga ada. Semua udah masuk mereka ya. Kayaknya mereka tuh kayak ada divisinya deh. Kalau aku melihat kan makanya dunia di balik dunia tuh kayak mereka tuh ya punya dunianya sendiri, membangun dunianya gitu loh. Gak banyak orang itu gini Kak. Kadang manusia kan nggak bisa mindsetnya disamakan kayak kita ya. Benar. Ada yang berbeda-beda gitu. Menurut dia, oh dia idola gue gitu kan. Si idola ini biasanya tidak mengasih contoh. Oh ini gue lagi baca Alkitab. Oh ini gue lagi baca Al-Quran. Gak ngasih contoh kayak gitu. Gue lagi mabuk nih. Gue lagi mabuk-mabukan nih ya kan. Terus kadang orang banyak yang bilang kayak gini, lah dia nggak pernah sholat atau dia nggak pernah ke gereja, tapi kok hidupnya kaya ya? Cuman gara-gara mabuk-mabukan, terus dia pakai narkoba dan lain hal-hal yang jahat gitu kan, gonta-ganti pasangan dan lain. Tapi hidupnya diberkati ya. Aku mau menjadi kayak gitu lebih bebas, lebih enak. Itu Kak kadang yang bikin salah mindsetnya kayak, wah udah berapa banyak nih orang-orang yang bilang kalau Tuhan itu ibaratnya udah nggak mengidolakan Tuhan lagi. Iya, nah makanya pentingnya mindset. Nah itu juga salah satu tuh. Salah satu yang aku di YouTube aku tuh yang ada juga. Ya, perbaiki mindset kamu itu kan, karena mindset itu bahaya banget. Karena mereka penyerangannya kan di situ semua. Kenapa? Enggak. Kok dia langsung begitu? Kaget ya langsung. Kaget. Kirain ada apa? Ternyata yang bawa belum kenal. Kaget. Jadi aman aja. Ini dari tadi nih, lihat.
Ya. Jadi ini nih lucu si Rizky nih. Nah, Rizky tuh ketemu aku tuh ya. Emang kakak punya peliharaan juga ya? Peliharaan ada aku, Oh, peliharaan ada. enggak ini beda kayaknya. Oh, dari tadi dia ngorek-ngorek ini. Kalau peliharaan aku dia ada di rumah kucing, dia Oh, main ini cute. juga kucing juga, rada gede sih emang. Oh gitu, makanya aku kaget. Terus dia mau kenalan kali sama kamu. Iya, dia dari tadi si Rizky ini nih. Terus tiba-tiba Rizky begini. Rizky kenapa sih? Ada guys belakangnya. Harus begini, kita sopan lah, ya kan? Iya. Sama-sama. Intinya saling menjaga lah. Kebaikan-kebaikan tetap kayak gitu. Tapi baik kan? Baik. Oh, Oh, kamu diterima dong? terima. Oh, Jadi gitu. next kita bahas apa lagi nih? Wah banyak. Aku bakal ngubungin kamu lagi. Oke. Berarti ada part 3 ya? Iya nih, belum bahas ini orang-orang yang di Indo tuh. Iya, ya, iya Seru. makanya. Jadi udah tutup dulu apa nih? Nah, Ini udah berapa? tutup dulu ya. Kita part 3 ya. Part Kita tiga. part 3 ya. Langsung lanjut. Biar Rizky-nya santai-santai dulu dia Aman minum-minum udah, dulu ya. aman. Oke, teman-teman, tungguin video saya selanjutnya yang part 3 ya. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa Dadah. komen dan share. Assalamualaikum.